Baik, hari ini kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu proklamasi, masa awal kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kita akan masuk dalam pengertian. Pancasila merupakan dasar falsafah negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi dasar serta ideologi negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia serta kekuatan untuk persatuan dan kesatuan dan menjadi bagian dari pertahanan bangsa dan negara. Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang dijalankan, dianut, diterapkan oleh negara. Keanekaragaman bangsa Indonesia menjadi salah satu kekuatan Pancasila dalam pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Era pra-proklamasi. Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia jika pada tanggal 29 Mei 1945. Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Atas permintaan itulah, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Pada sidang pertama BPUPKI yang disahkan pada tanggal 9 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Beberapa hal yang terjadi sebelum proklamasi: dibentuknya BPUPKI dan PPKI, pengemboman Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah kepada sekutu, Rengas Dengklok, dan penyusunan naskah proklamasi. Era kemerdekaan. Dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian dijatuhkan di Nagasaki bom atom yang kedua. Dengan begitu, membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Dengan adanya peristiwa ini, dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tepat tersebut, maka tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perlindungan antara golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasi yang berlangsung singkat. Sejarah politik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Masa RIS, masa demokrasi liberal atau parlementer, dan masa demokrasi terpimpin. Era Orde Lama. Masa Orde Lama terjadi selama 20 tahun lamanya, dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga berakhir di tahun 1966. Orde Lama terjadi pada 3 periode berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959,
serta periode 1959 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Atas kejadian tersebut, menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juni 1959. Masa Orde Lama dibagi menjadi 3. 1. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. A. Revolusi Nasional Pembentukan Republik Serikat. 2. Demokrasi Liberal 1950 sampai 1959. A. Penerapan sistem parlementer. B. Pemberontakan. Yang 3. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. A. Konsolidasi kekuasaan Presiden Soekarno. B. Kebijakan kembali ke alam dan nasionalisme. C. Gerakan anti komunis dan G30S PKI. Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan tatanan kekuasaan yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Daerah tersebut berlangsung selama 32 tahun, menggantikan masa Orde Lama. Pada era Orde Baru, segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemajuan seperti inflasi menurun dan mata uang nasional yang stabil. Awalnya masa ini untuk menata kembali kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pemerintah tersebut dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita awal Orde Baru. Selama 32 tahun memimpin, ternyata Presiden Soeharto justru mementingkan kelompok-kelompok tertentu saja. Sebab terjadinya perubahan masyarakat pada masa Orde Baru karena masyarakat mulai merasa kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Menerapkan pembelajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di Indonesia. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Pada era reformasi, gerakan reformasi terdapat di antara tuntutan rakyat kepada pemerintah. Ketidakadilan terjadi di berbagai bidang seperti politik, hukum, dan ekonomi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah yang baik. Pola kehidupan masyarakat ikut berubah seiring berubahnya pola pemerintah dari Orde Baru ke masa. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berikut terdapat beberapa sebab dan akibat terjadinya perubahan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru hingga masa reformasi.
pembangunan tidak merata. Pada masa Orde Baru, pemerintahan memfokuskan membangun di Pulau Jawa dan tidak memperhatikan wilayah-wilayah. Hal tersebut mengakibatkan beberapa daerah di luar Jawa tetap merasakan, padahal mereka juga turut menyumbang devisa lebih besar untuk negara, seperti Kalimantan, Riau, dan Papua. Politik didominasi Golkar. Di era Orde Baru, terjadi 6 kali pemilihan umum yang selalu dimenangkan oleh partai golongan. Hal ini karena semua elemen pemerintahan, pegawai negeri diharuskan untuk memilih partai tersebut.